warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Ya, semuanya yang ada di sini sehat ya? Sehat, Bu. Sehat Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Minta tolong bajunya yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Duduknya yang belum lurus silahkan diluruskan dulu sama depannya ya. Iya, Bu. Oke, yang paling belakang bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu. Bisa. Oke. Untuk ketua kelas bisa minta tolong disiapkan dulu dan berdoa dulu. Siap, Bu. Ya, silahkan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni amin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan berdoa kita diberikan ilmu yang bermanfaat pada waktu kita belajar hari ini ya anak-anak ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ada yang masih Saya ingat? Bu. Oke, silahkan Mbak Nika. Memahami hakikat ketauhidan dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Oke, terima kasih Mbak Nika. Jadi materi kita sebelumnya yaitu adalah tentang cabang-cabang iman ya, di mana di dalam cabang-cabang iman itu kita mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus kita lakukan. Nah, untuk materi kali ini kebalikannya yaitu adalah akhlak-akhlak tercela yang harus kita hindari ya. Muda. Oke, selanjutnya dengan mempelajari akhlak-akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang dan damai, hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia menjadi lebih harmonis dan hidup menjadi lebih berkah dan bahagia. Selanjutnya, ini ada Quran Surat Al-Isra ayat 27, kita baca bersama-sama ya. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ayo kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal badiri makanu Sayatin Oke, terima kasih. Untuk artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi pemboros itu termasuk saudaranya siapa anak-anak? Setan ya. Nah, ini dia materi kita pada hari ini, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk tujuan pembelajarannya, memahami pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di sini Bu Anita ada pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama,
Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata berfoya-foya? Ada yang mau menjawab atau ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Siapa? Oke, Mas Nur Rahim, silahkan. Berfoya-foya bagi saya adalah membelanjakan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, hanya untuk kepuasan sesaat. Itu, Bu. Oke, bagus sekali Mas Nur Rahim. Ya, Bu. Untuk soal yang kedua, ya, bagaimana cara kita memastikan bahwa niat kita dalam melakukan kebaikan selalu ikhlas? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Lina ya. Ya, yaitu dengan cara memperbanyak doa, introspeksi diri, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Lina, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya pembahasan kita sekarang yaitu adalah tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Jadi akan Bu Anita terangkan secara singkatnya saja agar kalian ada gambaran ya. Yang pertama tentang berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya adalah hidup boros dan berlebihan dalam menggunakan harta tanpa memperhatikan manfaat dan kebutuhan yang wajar. Kemudian selanjutnya ada riya. Riya adalah melakukan amal ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sum'ah. Nah, sum'ah ini hampir sama dengan riya. Kalau riya tadi itu memperlihatkan ya perbuatannya agar dipuji oleh orang lain. Kalau sum'ah ini membicarakan perbuatan baiknya agar mendapat pujian dari orang lain. Jadi kalau riya itu perbuatannya, kalau sum'ah ini menceritakan perbuatannya. Gitu ya anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ada takabur. Takabur adalah bersikap sombong, angkuh, dan merasa lebih tinggi dari orang lain tanpa ada alasan yang benar. Dan yang terakhir ada hasad, perasaan iri dan dengki terhadap keberhasilan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Bu Anita gitu, biar kalian ada gambaran. Karena setelah ini ya, kalian akan Bu Anita bagi kelompok dan akan Bu Anita beri permasalahan gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya, kalian mau dibagi dengan cara apa anak-anak? Sepin aja, Bu. Oke, sepin ya. Ini Bu Anita sepin ya. Oke. Ya. Oke, untuk kelompok 1 ada Mas Rohim, kemudian ada Mbak Nika ya. Silahkan kalian kumpul sama kelompoknya masing-masing. Semuanya udah dapat kelompok ya? Sudah, Bu. Ya, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Nah, kemudian Bu Anita bagi permasalahannya. Untuk kelompok 1, yaitu adalah seorang pelajar yang sering membeli baju di online shop padahal bajunya sudah banyak. Kemudian kelompok 2, seorang pelajar yang senang berinfak di masjid sekolah di hadapan temannya agar mendapatkan pujian. Kelompok 3, seorang pelajar yang melakukan sholat duha kemudian menceritakan kepada temannya agar mendapat pujian ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya dan boleh dikeluarkan HP-nya untuk mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya dari Google. Boleh juga dibuka buku paketnya ya anak-anak ya. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Sudah selesai untuk diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita presentasi kelompok ya. Untuk kelompok 1 ya, silahkan maju. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Nika, silahkan dibacakan. Dari hasil diskusi kelompok kami, perilaku seorang pelajar yang sering membeli baju di online shop padahal bajunya sudah banyak dapat dipandang sebagai bentuk konsumsi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku ini dapat berdampak negatif baik secara individu maupun sosial. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak.
Oke ya. Selanjutnya ya, untuk kelompok 2 silahkan maju untuk kelompok 2. Saya, Bu. Siapa? Mas Nur Rohim ya, silahkan Mas Nur Rohim. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Ya. Perilaku pelajar yang senang berinfak di hadapan teman-temannya agar dipuji, meskipun terlihat positif, namun perlu dikaji lebih dalam dari perspektif agama Islam. Tindakan berinfak yang didorong oleh motivasi ekstrinsik seperti mencari pengakuan bisa mengurangi nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Itu, Bu. Ya. Itu presentasi dari kelompok 2. Bisa diberi tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya, dari kelompok 2 tadi ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silahkan. Saya tanya, Bu, Ya, Mbak Lina, silahkan Mbak Lina. apa yang dapat kita pelajari dari sikap teman yang berinfak di hadapan teman-temannya agar dipuji? Ya, kelompok 2 silahkan ditanggapi. Saya, Bu, yang mau menanggapi. Oke, Mbak Marfuah. Iya, kita bisa belajar untuk lebih ikhlas dalam berbuat baik, peduli terhadap sesama, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Itu saja, Bu, tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Marfuah. Sama-sama, Bu. Untuk materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, sudah paham. Oke, sekarang kita ke penilaian atau asesmen. Sebelum kita penilaian, capek nggak anak-anak? Capek banget. Capek, Bu. Capek, kita ice breaking dulu kalau gitu ya, biar nggak capek ya, biar fresh lagi ya. Oke, Bu. Oke, untuk ice breakingnya, kalau Bu Anita bilang 1, kalian pegang kepala. Kalau bilang 2, kalian pegang telinga. Dan kalau bilang 3, kalian pegang hidung ya. Oke, bisa? Bisa. Kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 2, 1, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, udah konsentrasi lagi ya. Ya, Bu. Nah, ini untuk penilaian, silahkan dikeluarkan HP-nya, kemudian di-scan barcode-nya, dan dikerjakan asesmennya, dikerjakan penilaiannya ya, dikerjakan soal-soalnya. Oke, Bu. Oke, sudah di barcode? Sudah, Bu. Sudah. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah selesai, Sudah, Bu. Udah ya. Nah, kita lihat hasilnya. Siapa yang nilainya bagus dan siapa yang nilainya masih kurang. Nah, ini nilainya hasilnya ya. Untuk Mbak Lina dapat 100, Mas Nur Rohim dapat 100, Mas Afif dapat 80, Mbak Nika dapat 80, Mbak Marfuah 60, Mas Surano 60, dan seterusnya ya. Nah, di sini yang dapat nilai 100 Mbak Lina sama Mas Nur Rohim. Bu Anita kasih reward ya. Rewardnya kalian bisa jajan di kantin 50.000 untuk pulang ya. Ya, Oke. Dan untuk yang nilainya masih kurang, ini ada 2, Mbak Marfuah sama Mas Surano. Jangan berkecil hati ya. Kalian bisa mengerjakan remedi ya. Remedinya Iya, Bu. apa? Oke, remedinya ini ya. Untuk remedi bisa di-scan barcode-nya ya. Membaca kembali materi mengenai larangan berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu nanti di-scan, ada materi dan ada latihan soalnya juga gitu ya. Kemudian untuk pengayaan, membaca materi mengenai asuransi, bank, dan koperasi syariah. Itu juga ada materi dan juga latihan soalnya. Silahkan di-scan ya. Siap, Bu. ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Tidak, Bu. Bu. Tidak ada. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, untuk pembelajaran hari ini, materi ini, ada yang ingin menyimpulkan anak-anak? Saya, Bu. Siapa? Mas Nur Saya. Rohim ya, silahkan Mas Nur Rohim, kesimpulannya apa untuk materi ini?
Ya, seseorang yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat perlu menjauhi sifat-sifat buruk seperti foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sifat-sifat ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan orang lain. Oke, bagus sekali Mas Nur Rohim ya. Jadi, dengan menghindari sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, kita dapat meraih hidup yang bermakna dan penuh keberkahan. Mari kita mulai dengan berkomitmen untuk memupuk ikhlas, persatuan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Oh. Bagaimana untuk pembelajaran pada materi ini anak-anak? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah menyenangkan ya. Untuk materi selanjutnya itu ada asuransi bank dan koperasi syariah. Bisa kalian baca-baca dan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Siap, Bu. Ya. Pesan Bu Anita untuk anak-anak, teruslah anak-anak belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun ya. Belajar itu nggak cuma di rumah, nggak cuma di sekolah, di rumah pun kalian juga bisa belajar. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.